Oke, halo semuanya. Kembali lagi sama gue Muhammad Arfan Awal Santoso di Dorp Indonesia. Kali ini gue mau user experience dari salah satu brand dari China, teman-teman. Ya, yang kalian bisa lihat di sini. Brandnya merupakan keyboard cover atau kayak keyboard case itu, ya, yang udah semalaman gue pakai. Dan ini mereknya Ormo, guys, ya, untuk iPad mini 6. Memang punya gue ini iPad mini 7, cuman ya nggak beda-beda jauh lah ya, guys. iPad mini 7, iPad mini 6, cuman beda di chipset aja sih sebenarnya. Sama bisa Apple Intelligence segala macam. Jadi pada dasarnya kenapa gue nggak beli ori Apple? Selain ori Apple itu mahal pastinya, dan juga ori Apple itu kagak ada yang buat si iPad mini 7 dan iPad mini 6. Ini bisa dilihat, tadi gue pakai case yang juga nggak ori Apple, ya. Ini mereknya apa ini? Dux Duchess, ya. Bagus, cukup aman buat ngamanin iPad gue kalau lagi dimainin anak gue segala macem. Ya, karena kalau anak gue mainin iPad itu bukan berarti mainin dalam artian sesungguhnya buat nonton gitu, enggak. Tapi dibanting-banting, ya, cuman dibalik-balikin begini doang gitu. Terus ntar dia sengaja ngelepasin ke lantai, ya ngebanting lah ya jatuhnya ya. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya bocah, ya mau gimana lagi. Jadi ya ini juga udah cukup membantu nih. Ya ini 200 ribuan. Nanti gue Shopee-nya gue ada di link di deskripsi lah, gampang lah. Ini kita lanjut pembahasan tentang Ormo iPad keyboard case with trackpad, guys. Gue suka sama dia tuh, dia floating. Ya, dia ini floating, guys. Ya, dia itu floating, ya. Tuh. Jadi benar-benar mirip banget sama Magic Keyboard, ya. Dan kalau kalian lihat secara detailnya, dia memang harus dinyalakan dulu. Tidak seperti Magic Keyboard yang langsung ready to use setelah dipasangin ke iPad. Tapi mau gimana lagi, nggak ada kok, ya, Magic Keyboard yang buat iPad mini 6 dan 7. Jadi buat apa kita nungguin suatu hal yang menurut gue nggak bisa ditungguin kan. Oke, ini kalau udah nyala udah langsung connect, ya, kita langsung bisa akses iPad kita kayak gitu. Nah, sorry guys, gue agak bindeng, agak ngos karena gue pernapasan lagi terganggu nih. Enak banget puasa-puasa, pernapasan terganggu, sakit tenggorokan tuh enak banget ya, karena nggak bisa minum kan. Oke, kita lanjut lagi. Sorry banget ini kayak begini, guys. Ini udah gue racik sedemikian rupa, bener-bener sedemikian rupa gue racik, ya. Jadi bukannya cuman makanan minuman yang diracik, tapi iPad juga harus diracik ini buat Magic Keyboardnya, atau ya katakanlah iPad keyboard case-nya lah, ya. Jadi pertama ya, sorry nih kalau nggak begitu kelihatan, sorry banget karena angle-nya kurang ini ya gitu, kurang ke depan. Jadi ini dari atas gitu, tapi insya Allah masih kelihatan. Pertama yang wajib banget kita setting adalah ketika kita on-in ini, terus misalnya kita masuk ke pilihan Bluetooth kita. Mana Bluetooth. Nah, pilihan di Bluetooth ini. Nah, ini nanti ada iPad keyboard gitu ya. Di sini ada iPad keyboard ya. Nih gue iniin aja lah. Nah, itu kalau di other devices keluar, misalnya iPad keyboard, itu belum bisa langsung di-connect. Jadi kalian yang harus kalian lakukan adalah pertama kalian mencet Fn. Tuh, Fn plus C. Ya, Fn plus C, kalian harus tekan bersamaan gini, ntar dia kedip-kedip.
dia kedip-kedip pairing mode gitu ya. Baru abis itu kalian bisa langsung konekin. Kalau begini doang misalnya udah nih menu baru gitu ya, belum di pairing, itu walaupun ada muncul dia tetap gak bisa. Tapi sih di sini tertulisnya for iPad 12.9 atau 8,3. Oh ya, ini 8,3 ya, incinya ini ya, gitu. Mantap ya, katanya masing-masing iPad tuh kayak ada yang berbeda gitu loh menunya loh. Nah itu yang gue kurang tahu, gue kurang paham ya. Gue ikutin pilihan atau instruksi yang harus gue lakukan di iPad mini 7 8,3 inch teman-teman. Sebetulnya banyak mungkin orang yang bilang bahwa ini sorry agak kotor karena udah gue pakai nih, udah gue pakai ngetik nih, biasalah pengetik handal asik. Itu banyak orang-orang yang mengeluhkan si trackpadnya ini ya. Nah padahal seperti kalian bisa lihat nih, ini bener-bener ya, kelihatan nggak? Ya, ini bener-bener, coba gue zoom dulu deh, gue zoom deh. Nah tuh kelihatan kan? Ini bener-bener responsif itu. Dan kalau misalnya ya, kalau misalnya kalian mau ngeklik nih, ini agak susah memang. Jadi di touchpad ini kalau kalian ngeklik begini agak susah, agak keras ya. Nah, caranya gimana biar misalnya lebih enak gitu ya dipakainya? Kalian harus aktifin dulu guys ya di general. Kalian masuk ke general, terus habis itu masuk kepada touchpad, trackpad ya, trackpad, bukan touchpad, trackpad ya, menu trackpad ya, yang ini guys ya, kelihatan nggak ya? Kalian masuk ke menu trackpad. Nah di sini harus kalian aktifin semua nih ya, ini sih rekomendasi gue lah ya, harus diaktifin. Jadi di sini trackpad functionnya lah, ada natural scrolling harus diaktifin. Nah gue ini paling seneng dia tracking speed tadi di deket banget sama highestnya ya teman-teman. Terus habis itu trackpadnya, menu di trackpadnya kita pilih yang tap to click. Ini biar kita bisa ngeklik begini aja tuh bisa langsung ke pencet teman-teman. Kalau nggak diaktifin dia harus hard ya. Nah sama two fingers secondary click. Jadi istilahnya klik kanan ya, klik kanan kan ya namanya ya, gitu, untuk menampilkan opsi-opsi yang tersedia guys. Nah selebihnya tuh nyaman banget sih pakai si trackpad ini, walaupun kecil banget juga, tapi bener-bener begitu kita pakai buat ngetik itu bener-bener solid rasanya, nggak terganggu gitu loh, nggak yang kena sedikit langsung buyar tulisan kita, nggak kayak gitu. Dan fungsi-fungsi tuh banyak banget di keyboard ini guys. Yang paling berguna menurut gue adalah yang pertama, kalau kalian mau, kan ini ada backlight keyboardnya nih sebenarnya, cuman ini kan nggak kelihatan karena gue pakai lighting. Nah itu kalian bisa ngatur gede kecil ya, atau terang redupnya dari sebuah backlight keyboardnya teman-teman ya. Untuk kanan ini yang paling cerah, kelihatan kan tuh, ada tuh. Nah kalau yang kiri ini untuk yang paling redup sampai mati teman-teman. Jadi kalau misalnya di kondisi cahaya kayak gini nggak perlu ada backlight keyboard, matiin aja gitu, nggak guna dia gitu. Tapi begitu malam hari kalian harus ngerjain laporan segala macem, nyalain aja, segampang itu teman-teman ya. Jadi keyboardnya tuh bener-bener walaupun minimalis tapi nggak diminimin secara fungsinya. Terus sama yang kedua ada di bagian backspace ini, dia berfungsi untuk juga sebagai lock ya, lock dan unlock kayaknya. Ya kalau unlock bisa pakai apa aja sih ya, gitu. Ya sesimpel itu penggunaan si Magic Keyboard ala-ala ini dari Ormo gitu. Dan keyboardnya feel-nya empuk, kecuali spacebar-nya kali ya. Tuh, lebih berasa aja sih sebenarnya, tapi ya nggak ganggu juga sih, cuman bunyi kerenyah aja gitu, cak gitu. Tapi untuk yang lainnya ya itu lembut banget ya, enak banget teman-teman. Ini worth it banget sih dengan harga segini ya. Nanti harganya gue langsung aja lah kasih linknya Shopee-nya gitu ya. Nah gue juga tips untuk kalian yang
menggunakan di accessibility-nya, kalian menggunakan keyboard, terus full keyboard access, kalian wajib untuk di off-in aja. Karena kalau enggak, dia bakal kayak gini guys. Tuh. Dia, ini ganggu banget nih. Kalau misalnya kalian lagi ngetik gitu ya, itu ganggu banget sumpah. Ya, kalian mencet space aja tiba-tiba keklik apa gitu ya. Jadi, mendingan langsung dinonaktifkan aja teman-teman ya. Gitu teman-teman. Nah, kita kesini lagi full keyboard access-nya kita matikan saja. Oke? Nah, important ini ya udahlah biarin aja. Udah, kalau kita pencet space nggak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Apalagi sebagai penulis itu mengganggu sekali teman-teman. Ya, gitu. Jadi di nonaktifkan aja udah, gitu ya. Nah, gue bingung ya sama si Apple iPad mini 7 ini, ya karena ini iPad mini 7 kok dia punya settingan yang itu tuh merupakan settingan untuk keyboard gitu loh. Berarti dia udah ready dong harusnya dengan Magic Keyboard dan lain sebagainya. Ya. Tidak menutup kemungkinan aksesnya itu untuk dipasangin keyboard eksternal. Gitu loh. Kenapa nggak ada produknya? Kenapa Apple? Tolong deh. Ini yang bisa jawab mungkin karena TKDN Apple yang kemarin sempat bermasalah, sampai sekarang iPhone 16 baru mau dijual sekarang ya, yang sangat-sangat amat telat ini. Ya mungkin dari situ juga, tapi kalau gue lihat dari luar negeri punya juga nggak ada yang nge-review tentang si Magic Keyboard Apple iPad mini 7 teman-teman. Padahal berpotensi banget loh. Ya, gitu. Nah, kalaupun misalnya di luar negeri ada, pasti di Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya itu juga ada tentunya teman-teman. Lah ini kenapa nggak ada ya? Aduh, dan untuk fungsi-fungsi guys, yang fungsi-fungsi sepemakaian gue aja ya. Untuk fungsi-fungsi pemakaian gue lah, itu gue paling sering tuh kayak scroll menggunakan 2 jari. Ini jari gue jujur kegedean ini buat trackpad sekecil ini, tapi masih berfungsi ya. Nah, untuk listen app stuck tuh kan, docs kan keluarnya kan langsung kan. Ya buat nutup lagi, tinggal gituin aja, dikatasin ya. Untuk ganti-ganti aplikasi, ini gue lagi bikin cerita tentang anak gue. Oke, nggak ada yang masalah ya, semuanya normal. Ya gitu-gitu aja sih yang gue pakai. Ya karena ini user experience bukan review ya. Kalau review gue otak-atik semuanya dah. Tapi yang jelas ya, itu fungsional di keyboardnya tuh banyak banget fungsinya gitu loh. Ya tadi naik turunin cahaya, terus segala shortcut di sini ada. Ya, ada shortcut untuk menuju apa namanya, kayak silent ya, terus ngencengin volume juga ada, dan ini enak banget feedbacknya gitu loh. Nah, apalagi di iPad mini 7 ini dia belum ada haptic feedback, jadi kalau kita nulis biasa di layarnya itu nggak berasa nulis gitu. Dan kadang typo gitu, lebih sering typo jadinya dibanding iPhone, karena dia nggak ada haptic feedbacknya. Nah, ini untuk screenshot ya. Di sini ada pilihan untuk screenshot. Semuanya harus dilakukan dengan mendahulukan FN dulu ya. Kita pencet FN dulu baru screenshot, baru ada fungsi-fungsinya. Ini kan namanya function ya, tombol function. Nah, ini ada untuk matiin trackpad, biar misalnya kerja kalian nggak terganggu dengan trackpad, kalian nyalain lagi juga bisa dengan secepat itu, semudah itu, ya, gitu guys. Ya shortcut semuanya aman, terkendali guys. Ya, kalian mau cari apa juga ada di sini. Ya, ini buat Bluetooth-nya di C, ya. Nah, gue tiba-tiba penasaran guys, bisa nggak sih si iPad mini 7 ini kita padu-padanin sama si Apple Magic Mouse. Oke, di sini kita udah punya Apple Magic Mouse. Sebentar gue ambilin. Ini dia Apple Magic Mouse. Kalau kita onin, kita onin, apakah dia bisa langsung connect
ke Bluetooth-nya si apa namanya? Nah, mouse tuh. Mamam tuh. Bisa tuh. Bisa dong. Bisa dong. Wah, ini lebih imersif lagi. Coba tuh. Tah, tuh. Lebih imersif lagi begini. Wah, lebih bagus lagi. Waduh. MacBook kalah. Kenapa? Wah, men, kurang chipset. Ya minimal M1 lah ini ya. Cuman lagi-lagi ya, bro, ini chipsetnya sama iPhone gue nih sama. Ini dua-duanya nih sama persis chipsetnya. Dan ya mau ngapain juga bisa di sini. Ya, apalagi perlu diingat bahwa iPad itu mobile. Bukan kayak laptop yang walaupun mobile juga, tapi dia lebih ya MacBook gitu loh, laptop gitu. Men, keren men. Wah, asli sih. Wah, bisa nggak ini gestur-gesturnya? Oh iya, dia gesturnya gestur ini, gestur MacBook. Oh, jadi ya lebih enak pakai ini sebenarnya. Ya, lebih lincah, lebih mau ngapa-ngapain juga. Kenapa sih? Biasa tangan gue kegedean jarinya. Tuh, lebih enak gitu. Ya, karena nggak ada close-nya gitu loh. Ya, nggak ada pilihannya untuk close gitu-gitu. Jadi semua by gesture. Dan sedangkan untuk di ini ya kurang bisa bermanfaat dengan baik gitu. Jadi kita matiin aja. Tak. Ya. Men, ini gue rada nyesel juga sih beli ini karena harganya pun mahal, tapi fungsinya ternyata, dan feel-nya itu loh yang gue kurang suka. Nanti lah kita bahas nanti ya. Gitu. Oke. Jadi ini worth it banget. Ya, kata orang-orang ini magnetnya kurang inilah, kurang itulah, men. Lu mau senempel apa magnet lu? Mau ditempel kayak mana, kayak perangko? Ya, mungkin lebih sedikit ya, lebih sedikit nempel plek banget di Magic Keyboard aslinya dari Apple. Cuman, men, ini udah ini banget. Ya, lu tinggal consider buat nggak make iPad lu ketika pakai iPad keyboard case ini di perjalanan yang hancur jalan-jalannya gitu loh, yang guyung-guyung begitu, yang mungkin kan iPad lu untuk lepas ya dari keyboardnya gitu loh. Ya di ruang-ruangan kayak gini aja. Ya ya lagi dengerin kuliahan segala macem ya kan, kalian bisa. Kan nggak mungkin dengerin kuliahan tiba-tiba apa goyang-goyang sehebat itu kan gitu loh, kecuali ada gempa bumi lah baru gitu ya. Cuman itu kan case kayak begitu kan worst case-nya lah gitu loh. Tapi kalau untuk biasa-biasa aja ini lebih dari cukup gitu loh. Tuh ya, buat kalian ya, emang nih kali ya bedanya sama Magic Keyboard, harus ditahan, tahan dulu baru abis itu di tak tuh ya, muncul lah muka anak gue dah. Ya, ini first selfie-nya dia. Ini benar-benar selfie sendiri dia nih. Ya. Jadi dia ngelihat wajahnya sendiri di iPad, lalu dia foto sendiri. Ya. Itu, gak diajarin. Oke, men, gak ada banyak yang bisa gue kasih tahu di sini. Paling ya kayak begini-beginian nih. Ya. Teknis-teknis lah ya. Jadi kalian kok untuk ngecas si keyboard ini terpisah ya dari iPad, dan kalau kalian mencolok di sini juga nggak bisa ke iPad kayak yang di Magic Keyboard. Ya harap dimaklumi, jangan malah di Shopee koar-koar segala macem, bro. Ini bukan buatan Apple, harganya pun nggak ada setengahnya. Tolonglah ya dihargai orang bikin begini, ini membantu banget loh. Ya gitu. Ada yang bilang juga kalau misalnya ada delay skip apaan, nggak ada cok.
Ya, itu pasti reviewer yang bilang ada delay segala macem itu belum di setting-setting. Makanya kalau dikasih barang buat di review, gue mohon maaf nih ya, bukan gimana-gimana, tapi lu kan pinter, lu reviewer teknologi gitu loh. Gue aja yang bukan reviewer teknologi aja, gue bisa nyeting-nyeting, gue oprek semalaman. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Jadi responsif, jadi ini, jadi itu, men. Jadi jangan nyalahin produk gitu. Produk ini udah dibikin sedemikian rupa. Susah loh untuk produk luaran yang bukan Apple, dia bikin something yang bisa connect ke Apple itu susah ketimbangin di Android gitu loh. Jadi tolong sangat-sangat dihormati, sangat-sangat dihargai kalau orang bikin kayak begini dan bisa gitu loh digunakan dengan selayak mungkin. Ya, gue sampai kesel. Nah, di sini malah dia ngasih kita attention of detail dan juga attention of safety menurut gue itu ada di karet bagian sininya guys. Ini buat pijakannya nih, buat ditaruh di tempel di flat surfaces dan lain sebagainya. Ya. Jadi begitu ini iPad kalian sangat aman sentosa. Nggak tergores-gores, keyboard kalian juga jadi awet gitu. Ya. Mantep, mantep banget. Gue rekomen banget, nanti linknya segera gue kasih di link deskripsi ya. Di deskripsi, sorry. Jadi nggak perlu lihat review-review dulu. Kalian beli aja. Kalau nyesel, gue yang ganti uangnya, ya. Karena ini murah banget. Ini nggak nyampe 1 juta, tapi yang lu dapetin experience-nya lebih dari 1 juta sih menurut gue. Ya, good job Ormo. Ya, gue nggak tahu kenapa nggak banyak orang yang membahas tentang Ormo ini guys. Ya, Ormo serinya P109, ya, P83, P109 gimana sih bacanya? Ya. Ini yang varian charcoal. Anjay, charcoal. Kayak yang buat diekspor-ekspor itu. Aduh, pengusaha emang susah. Apa-apa dihubunginnya sama kerjaan, usaha ya. Aduh, charcoal. Aduh. Ya udah gitu aja deh, ya. Terima kasih guys yang udah nonton. Ya. Gue Muhammad Arfan Awal Santoso dari Dormi Indonesia. Gua pamit. Bye bye.